Mas, Ya, mau tanya mas, apa? saya nyari rumah teman saya di sini, nomor 1 katanya, di mana? Tahu? Itu tuh kamu tanya aja sama orang sana tuh. Saya lagi sibuk ini ya, Pak. Silakan ya ke sana ya, Pak ya. Ya, makasih ya. Ya, ya, hati, Pak. Oke. Mas, Ya, ada apa? mau tanya, saya punya teman di sini, saya nyari rumahnya nomor 1 katanya, dan sini, tahu mas? Mana saya tahu? Saya kan nggak bisa lihat. Aduh, gimana? Saya titip motor dulu ya, saya mau beli minum ke sana, boleh? Motor? Ya, titip sebentar mau beli minum. Bentar, bentar. Ya, boleh. Oh ya, makasih mas. Ya, sama-sama. Ya. Pak, di mana motor saya, Pak? Oh, enggak. Ada, maaf deh. Nanti saya cariin dah. Ya, ini Kak. Saya mau nyari ini nih, itu penting. Ini rumah teman saya nih. Nah, ini petanya. Sini rumahnya. Bapak tahu? Oh, rumah Nata. Saya tahu rumahnya. Saya ngerti apa namanya petanya ini. Bapak ngerti? Saya juga nggak tahu deh. Aduh, gimana ya? Nah, apa kita lihat aja nih? Saya lihat di YouTube nih. Aduh, lama kali apa ini? Nah, ini. Apa itu? Nah, ini. Connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Ini contoh gambar dari graf tak terhubung dan graf terhubung. Bisa kita lihat yang sebelah kiri ini graf terhubung dan sebelah kanan ini graf tak terhubung. Berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Lalu kedua simpul U dan V pada graf berarah disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V
V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat, tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Ya, ini adalah contoh dari graf terhubung lemah, yaitu di gambar sebelah kiri, dan graf berarah terhubung kuat di sebelah kanan. Upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan V dan E adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1 dan E1 adalah upagraf atau subgraf. Dari G jika V1 subset V dan E1 subset E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2 dan E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Seperti inilah contohnya. Walk dan trail. Walk atau perjalanan dalam graf memiliki arti barisan simpul dan ruas yang berganti-ganti. Seperti vertex 1 H1, vertex 2 H2 hingga Hn-1 vertex N. Di sini ruas HI menghubungkan simpul vertex I dan vertex I tambah 1. Banyaknya ruas disebut panjang walk. Walk dapat ditulis lebih singkat dengan hanya menuliskan deretan ruas seperti H1, H2 hingga Hn-1 atau deretan simpul seperti vertex 1, vertex 2 hingga vertex N-1. Vertex N di mana vertex 1 sebagai simpul awal, vertex N sebagai simpul akhir. Di sini kita mencontohkan dengan graf yang menyerupai persegi panjang, di mana terdapat walk disebut tertutup yang menghubungkan vertex 1 dan vertex N, yaitu setiap ruas yang menghubungkan simpul awal dan akhir. Sedangkan trail adalah walk dengan semua ruas dalam barisan atau sisi yang dimana tidak melewati sisi yang sama lebih dari satu kali. Walk memiliki dua jenis, yaitu walk terbuka dan walk tertutup. Nah, mari kita contohkan dengan gambar berikut yang terdapat di mana ada walk terbuka seperti tertera di gambar, walk tertutup, dan trail. Atau pad, lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan-barisan berselang-seling, simpul-simpul dan sisi yang terbentuk V0, E1, V1, E2, V2 dan seterusnya. Vn-1, En, Vn sedemikian sehingga S1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2 dan seterusnya. En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf. Tinjau graf G1. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Ini adalah gambar dari G1, G2, G3. Cycle atau sirkuit
adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi yang berada dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Seperti di gambar G1, itu ada 1, 2, dan 3, lalu kembali lagi ke 1. Jadi jumlah sisi pada 1, 2, 3, 1 adalah 3. Jadi panjang dari G1 adalah 3. Jadi, graf G dan graf H telah melengkapi persyaratan sebuah graf dapat dikatakan isomorfik karena memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu memiliki jumlah simpul yang sama, yang kedua memiliki jumlah sisi yang sama, yang ketiga memiliki jumlah simpul yang berderajat sama pada simpul tertentu. Oh, ngerti. Saya anterin dah, Dek. Ayo, kamu naik. Oh ya, makasih ya. Two hours later. Oh itu rumahnya deh, yang kiri rumah pertama. Oh, ini Ya. Oh ya. Makasih ya Pak. Oh ya.